dengan syarat lain, yaitu bahwa dari upaya melakukan pengingkaran kemungkaran, upaya pengubahan kemungkaran itu tidak berdampak kontraproduktif. Misalnya bahwa tidak berubah, tapi kemungkaran itu tetap. Dan tidak ada efek risiko negatif apapun. Tidak ada efek risiko negatif apapun. Tidak ada potensi bahaya, tidak ada kemungkinan keburukan yang mungkin bisa terjadi. Itu betul. Jadi ada kemungkaran kita ingkari, meskipun tidak berubah, kita tetap boleh bahkan wajib mengingkarinya. Setidaknya dalam rangka untuk ma'dziratan ila rabbikum. Jadi supaya kita punya alasan pada saat ditanya Allah Ta'ala, mengapa kok ada kemungkaran kamu lihat dan kamu mengetahuinya kok kamu tidak berusaha untuk mengingkarinya dan mengubahnya. Sudah ya Allah, sudah. Sebagaimana ya kebanyakan para nabi itu, kalau keberhasilan dakwah para nabi diukur dengan keberhasilan mereka dalam mengislamkan, jadi membuat kaumnya itu menerima Islam dan akhirnya mendapatkan hidayah, begitu. Itu kalau itu parameter keberhasilan dakwah mereka, kebanyakan nabi itu gagal, tidak berhasil. Tapi karena keberhasilan diukur dari optimalnya usaha dalam dakwah secara benar dan tepat, maka meskipun jadi terlepas yang mengikuti dakwahnya, yang akhirnya mengikuti agama Allah, yang mendapat hidayah itu sedikit atau besar, bahkan yang tidak ada satupun yang menyambut dakwahnya, ada satu dua atau tidak ada satupun, itu nabi-nabi itu tetap berhasil karena yang diukur adalah tingkat mujahadahnya. Jadi gitu. Tapi tadi ada syarat bahwa kita mengingkari kemungkaran, jadi gitu, yang tetap dibolehkan bahkan diwajibkan meskipun kemungkaran itu akhirnya tidak berubah. Itu dengan syarat ketika kemungkaran yang tidak berubah itu tetap dengan kondisinya. Jadi gitu. Tapi kondisi dan hukum bisa berubah ketika upaya mengingkari kemungkaran dan mengubah kemungkaran itu punya dampak, punya efek negatif tertentu. Berupa apa? Berupa ini kemungkaran ini itu tadinya kecil malah membesar. Ada. Jadi justru karena ada upaya mengingkarinya itu malah lebih besar. Itu bisa. Karena memang yang mengingkari lemah, yang diingkari kuat. Jadi gitu. Semakin besar. Tidak boleh. Jadi yang boleh hanya tidak berubah, tapi tetap. Tapi kalau lebih besar dan itu disebabkan karena apa yang dilakukan oleh pengingkar kemungkaran, itu berbeda. Atau jadi ada efek negatif, ada risiko, ada bahaya lain, timbulnya fitnah. Jadi gitu. Seseorang mengingkari kemungkaran yang ada pada keluarganya, saudaranya, jadi gitu, kerabatnya, apalagi orang tuanya. Kemungkaran yang diingkari tidak berubah. Jadi gitu. Tapi justru akhirnya berdampak negatif. Jadi gitu. Hubungan silaturahim putus. Bahkan memburuk. Berubah menjadi permusuhan. Yang mengakibatkan berbagai pintu kebaikan. Jadi berbagai pintu kebaikan yang masih mungkin bisa ditempuh dan dilakukan. Seandainya bukan karena faktor ini. Itu akhirnya tertutup. Nah, ketika kondisi seperti itu, justru ada potensi keburukan lain yang mungkin terjadi. Nah, itu contoh beliau mengatakan bahwa ini kemungkaran ingkar kemungkaran dalam kondisi itu dengan potensi dampak negatif seperti itu
itu bisa makruh bahkan sampai ke level haram. Yang tadinya wajib baru menjadi haram. Itu dari mana dihasilkan sehingga tidak, jangan. Maka kemudian beliau memberikan contoh. Jadi sekali waktu mungkin beliau dengan sahabat-sahabatnya, murid Imam Ibnu Taimiyah, itu bercerita bahwa sebagian murid Ibnu Taimiyah itu dalam satu kesempatan itu melihat banyak orang, sekumpulan pasukan tentara Tatar yang sudah masuk Islam. Ini tentara Tatar yang sudah masuk Islam, itu mabuk-mabukan minum khamar dan mabuk-mabukan di sana. Ini kan kemungkaran. Mereka sudah masuk Islam. Minum khamar, mabuk-mabukan. Ini kemungkaran kan yang dipahami oleh murid-murid Imam Ibnu Taimiyah bahwa ini kemungkaran wajib diingkari. Akhirnya mereka bertekad untuk mendatangi mereka untuk mengingkarinya. Ketika Ibnu Taimiyah tahu tentang hal itu, dilarang, jangan. Jangan lakukan itu. Bagaimana ceritanya ke Imam Ibnu Taimiyah melarang murid-muridnya untuk mengingkari kemungkaran? Itu kemungkaran besar. Jadi gitu. Disebutkan bahwa ini mereka ini pasukan Tatar itu, meskipun sudah masuk Islam, ketika dalam kondisi sadar. Jadi kalau kamu mengingkari mereka, maka mereka akan berhenti minum dan mereka tidak minum. Dalam kondisi sadar, biasanya mereka malah melakukan kejahatan yang lebih berat. Jadi merampas harta, mungkin memperkosa, membunuh, jadi gitu. Maka kondisi mereka daripada dalam kondisi sadar justru mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang dahsyat itu sudah lebih ringan mereka minum khamr, kemadaratannya terhadap diri mereka sendiri. Oke, itu insya Allah nanti contoh-contoh akan banyak kita sebutkan. Jadi intinya di situ bahwa kita jadi sekali lagi fiqhul muwazanat adalah ibarat sebuah istilah, sebuah ungkapan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang tingkat kemampuan seseorang dalam memahami, jadi tingkat kemampuan seseorang untuk memahami jadi dalam memahami dalam rangka untuk memadukan, menggabungkan antara jadi hukum syar'i tertentu, jadi dengan realita tertentu, di mana banyak sekali realita dalam kehidupan kita, apalagi sekarang ini, yang itu tidak selaras dengan hukum syar'i normatif yang ada. Sehingga kita dituntut untuk memperbandingkan, menimbang, dan itu dalam berbagai aspek kehidupan kita. Insya Allah gitu. Baik, nanti kita akan bahas tentang macam-macam dan lain sebagainya. Nah, itu secara umum kalau dalam khususnya dalam konteks, jadi saya mencoba merangkum jadi dari berbagai penjelasan atau definisi yang disebutkan para ulama, utamanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab-kitab beliau. Itu saya mendefinisikannya fikih muwazanat berarti menimbang dan membandingkan di antara dua pilihan atau lebih berdasarkan pertimbangan maslahat dan madarat untuk menentukan pilihan yang tepat secara syar'i atau yang lebih tepat secara syar'i, baik karena kemaslahatannya yang lebih besar sehingga kemudian diambil, jadi lebih besar dan dominan, jadi maupun karena kemadaratannya yang lebih kecil dan lemah sehingga jadi seperti itu. Itu secara umum. Jadi definisi tentang fikih muwazanat. Kita akan menyebutkan beberapa urgensi. Jadi bahwa fikih muwazanat itu penting sekali. Termasuk dalam penting sekali bagi kaum muslimin secara umum maupun bagi para ulama, bagi para pendakwah, bagi para aktivis secara khusus. Jadi secara khusus. Mengapa? Itu karena muwazanat ini, yang namanya menimbang dan menakar ini, merupakan salah satu prinsip utama yang mendasari penetapan hukum-hukum syar'i.
Jadi mayoritas hukum syar'i itu didasarkan kepada ini, kepada prinsip muwazanat, prinsip menimbang antara maslahat madarat. Jadi wajibnya yang wajib, dibolehkannya yang boleh, dihalalkannya yang halal. Itu bukan berarti kemudian dalam yang boleh, yang halal, bahkan yang wajib itu isinya maslahat murni tanpa kemudaratan sama sekali, kebaikan murni tanpa keburukan sama sekali. Jadi gitu. Keuntungan murni tanpa kerugian sama sekali. Mayoritas hukum-hukum syar'i itu yang hukumnya boleh, halal atau bahkan wajib itu di dalamnya juga ada. Di dalamnya juga ada setidaknya potensi kemudaratan, potensi keburukan, potensi kerugian. Hanya mengapa kok dibolehkan dan dihalalkan serta bahkan sampai diwajibkan? Itu karena kemaslahatannya, keuntungannya, kebaikannya lebih besar, lebih dominan daripada kemudaratan, kerugian, dan keburukan. Sebaliknya, jadi hal-hal atau apa saja yang hukumnya makruh, jadi gitu, lebih-lebih haram, jadi khususnya haram, itu bukan berarti kemudian kita kan mengatakan bahwa mengapa diharamkan, karena pasti merugikan, pasti membahayakan, pasti madarat. Itu bukan berarti kemudian dalam segala hal yang diharamkan itu yang ada murni, jadi hanya kemudaratan murni, tidak ada kemanfaatan sama sekali. Bukan berarti hanya kerugian murni, tidak ada keuntungannya sama sekali. Jadi hanya bahaya murni, tidak ada jadi kemaslahan sama sekali, tidak. Jadi dalam hal-hal yang diharamkan itu juga ada. Sebetulnya ada sisi manfaatnya, sisi maslahatnya, sisi keuntungannya. Jadi gitu. Sisi manfaatnya sebenarnya ada. Dalam semua yang diharamkan itu. Umumnya mayoritas yang diharamkan itu. Tapi mengapa diharamkan? Itu karena melalui proses muwazanat betul diakui memang ada manfaatnya tertentu. Tapi mengapa kemudian diharamkan? Itu ya dengan atas dasar prinsip muwazanat ini, maka dibandingkan itu ditemui bahwa madaratnya itu meskipun ada manfaatnya, madaratnya lebih besar. Meskipun ada keuntungannya, kerugiannya jauh lebih besar, berlipat-lipat. Jadi ini ibaratnya, ini untungnya 100.000, tapi ruginya 1 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, gitu. Jadi, nah ini saya untuk menegaskan ini kita ambil contoh. Jadi di antara yang diharamkan yang mutlak disepakati oleh para ulama semuanya, dalilnya qat'i itu adalah haramnya khamar, minuman keras, dan judi. Jadi mungkin kita mengatakan khamar, judi enggak. Karena isinya madarat murni, kerugian murni, bahaya murni, kejahatan murni. Tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya sama sekali. Mungkin kita mengatakan begitu. Ternyata Al-Quran sendiri mengakui bahwa di dalam khamr dan maisir, jadi gitu, dalam minuman keras, jadi gitu, dan perjudian itu ada manfaatnya juga. Quran, Allah yang mengakui bahwa ada manfaatnya. Berarti ada keuntungannya, ada manfaatnya. Tapi mengapa diharamkan? Itu karena betul ada manfaatnya yang diakui, tapi kemudaratannya, bahayanya, dosanya lebih besar. Silakan baca surah Al-Baqarah 219, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi gitu. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Katakan, jawablah. Fihi ma itsmun kabir. Di dalamnya ada dosa besar, berarti ada bahaya besar, ada kemadaratan besar. Oke, ini sudah kita tahu dan kita sepakati. Tapi yang berbeda, yang perlu kita cermati, di samping ditegaskan di situ di dalam keduanya ada bahaya besar, ada dosa besar, ada kemadaratan besar, tetap dikatakan wa manafi'ul linnas. Meskipun ada manfaat-manfaat, jadi gitu, bagi manusia, bagi orang-orang. Diakui. Tapi mengapa kok tetap diharamkan? Diharamkan ada manfaatnya. Itu kan itu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, bahayanya, kemadaratannya itu lebih besar daripada, sehingga kalah. Itu nanti kita akan bicara tentang kaidah-kaidah dalam fikih muwazanat yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi gitu. Baik, jadi itu. Ini saya ambil contoh yang paling vulgar. Artinya bahwa hal-hal yang memang tingkat keharamannya sudah disepakati ijma' semuanya, dan ini minal ma'lum minad dini bidarurah. Jadi hukum haramnya khamr, haramnya minuman keras, minuman memabukkan, dan haramnya judi itu diketahui oleh semua umat Islam tanpa perlu dalil. Semua sepakat. Nah, ternyata untuk hal-hal yang diharamkan secara mutlak seperti itu ternyata diharamnya berdasarkan muwazanat. Prinsip muwazanat karena menimbang. Diakui ada manfaatnya, tapi manfaat itu kalah. Jadi dengan kemudaratan dan dosa besar yang ada di keduanya. Baik. Itu yang pertama tentang urgensi. Muwazanat merupakan, yang kedua, muwazanat merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk mengetahui dan menentukan hukum syar'i suatu masalah secara benar dan secara lebih tepat. Jadi khususnya ketika hukum syar'i itu untuk diterapkan. Jadi saya sering menyampaikan bahwa hukum syar'i itu ada dua. Ada hukum syar'i teoritis normatif, ada hukum syar'i praktis implementatif, realistis. Kita butuh dua-duanya. Tapi dalam konteks kehidupan kita secara real itu kita membutuhkan hukum syar'i implementatif ini. Jadi hukum Allah, hukum syar'i yang sudah siap untuk diterapkan dalam kehidupan real nyata, dan di sini maka dibutuhkan para ulama untuk memberikan jawaban ini. Karena apa? Karena realita dalam kehidupan kita itu, berbagai kondisi dalam kehidupan kita itu umumnya tidak selaras dengan hukum syar'i normatif. Kalau tidak ada fikul muwazanat, tanpa menggunakan fikul muwazanat, nanti ujung-ujungnya itu kita akan jadi bisa sampai kepada kesimpulan, atau akan ada yang mengatakan dan kita sulit untuk menjawabnya, bahwa Islam itu tidak selaras, tidak sesuai dengan dengan zaman modern, zaman sekarang. Jadi gitu. Nah, jadi mengapa sering terjadi perselisihan yang sangat ekstrim, pertentangan antar berbagai pihak dalam menyikapi sesuatu, menyikapi satu kondisi, menyikapi satu keadaan, menyikapi satu perkembangan, dan menghukumi sesuatu dalam berbagai aspek kehidupan kita.
Jadi gitu. Yang ini mengatakan syar'i, yang ini mengatakan non syar'i, yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan bid'ah, yang ini mengatakan baik, yang ini mengatakan buruk, yang ini mengatakan manfaat, yang ini mengatakan madarat. Jadi gitu. Yang ini mengatakan baik, yang ini mengatakan buruk dan seterusnya. Itu sering sekali itu karena beda sudut pandang antara dua pihak yang berselisih secara ekstrim tadi itu beda sudut pandang. Jadi yang satu itu menghukumi masalah ini, misalnya dari sisi syar'i atau tidak syar'i, itu berdasarkan sudut pandang, pola pikir, orientasi normatif teoritis. Jadi gitu. Standar ideal, teori. Yang lainnya itu memandang dan menilai suatu masalah dan menghukuminya berdasarkan pertimbangan lebih ke aspek realistis, praktis, implementatifnya. Jadi gitu. Kita ambil contoh misalnya bahwa tentang praktek-praktek ekonomi syariah sekarang ini dalam bentuk perbankan syariah, jadi gitu, asuransi syariah, pegadaian syariah. Itu mengapa? Mengapa kok banyak? Jadi ada pihak yang mengatakan ini sudah syar'i, ambil. Jadi perjuangkan, bela, lakukan. Tapi ada pihak lain termasuk ulama yang mengatakan bahwa jadi itu praktek bank-bank saya itu juga nggak syar'i. Nggak ada. Sama saja dengan yang ada yang mengatakan begitu. Sehingga mereka mengatakan yang ini syar'i berarti boleh, ini tidak syar'i, haram. Itu faktor penyebab utamanya adalah karena yang mengatakan tidak syar'i itu atau sama saja podo wae itu melihat dan mendasarkannya pada pemahaman orientasi pemahaman normatif. Jadi standar ideal. Jadi sementara yang mengatakan ini syar'i itu melihatnya dari sudut pandang realita untuk kondisi kita saat ini. Meskipun dia tahu. Jadi gitu. Yang ini mengatakan nggak syar'i karena standarnya 100% syar'i. Mungkin kalau standar 100% syar'i itu tidak ada. Dalam seluruh kehidupan kita saat ini nggak ada yang syar'i sama sekali. Kalau standarnya 100%. Jadi gitu. Nah itu banyak yang pakai standar itu. Sehingga akhirnya, nggak boleh semuanya, haram semuanya, nggak boleh semuanya. Nah, yang mengatakan ini syar'i ini juga tidak salah. Karena maksud dia bukan kok syar'i 100%. Syar'i untuk kondisi, marhalah, dan tahapan sekarang. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dan kita masih belum ada alternatif yang lebih baik dari itu. Meskipun mereka tahu. Jadi, mereka mengatakan bahwa, saya katakan syar'i bukan berarti kemudian dalam praktek bank syariah, ekonomi syariah, itu sudah syar'i 100%. Mungkin mereka mengatakan jangankan 100%. 50% juga belum. Mungkin baru 40%, 30%. Lu kan dikatakan syar'i. Jadi gitu. Itu syar'i untuk kondisi kita saat ini. Karena kalau yang 30% ini kita tidak ambil, kita tidak perjuangkan, alternatifnya kembali ke 0%. Nah, contoh kayak gitu. Baik. Artinya bahwa jadi ini sangat mengapa urgen fikul muwazanah itu karena itu. Jadi kita dihadapkan pada kondisi kehidupan di mana kehidupan kita dalam berbagai aspeknya itu kan jauh kan. Jadi jauh kalau dibandingkan dengan kondisi kehidupan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman para ulama salafus saleh, khalafus saleh. Di mana kehidupan secara umum itu memang selaras dengan umumnya hukum syari normatif. Sementara kita, kondisi kehidupan kita itu mayoritasnya itu berseberangan.
tidak berada dalam bimbingan itu, sehingga kita akan menghadapi kondisi yang kontradiktif. Jadi hukum syar'inya begini, realitas seperti ini. Jadi, nah, terus kemudian dipadukan. Ini ada, kalau kita tidak menggunakan fikul muwazanat dalam konteks ini untuk menghasilkan sebuah hukum syar'i tertentu yang siap untuk diimplementasikan di aplikasi kehidupan kita, itu seperti kata Dr. Iqbal di dalam kitab beliau Aulawiyatul Harakah Islamiyah fil Marhadil Qadimah. Jadi prioritas-prioritas gerakan Islam di masa mendatang, itu di halaman 32 beliau menyebutkan dengan subjudul idza ghaba fiqhul muwazanat. Dia mengatakan idza ghaba fiqhul muwazanat sadadna ala anfusina katsiran min abwabis sa'ati war rahmah. Jadi kalau kita tidak menggunakan kalau fikul muwazanat itu hilang, lenyap, maka konsekuensinya, akibatnya kita akan menutup bagi diri kita banyak sekali pintu-pintu keleluasaan dan kerahmatan dari agama ini, dan kita akan wattakhadna falsafatar rafdi asasan, jadi likulli mu'amalah, likulli ta'amal. Jadi kita akan menjadikan filsafat penolakan, sikap penolakan itu menjadi dasar dalam setiap interaksi, dalam setiap sikap kita. Dan juga yang akhirnya dalam menyikapi hal baru yang terjadi itu paling mudah kita katakan tidak boleh, haram, tidak boleh, haram. Jadi ada seperti itu dalam segala hal. Jadi gitu, sempit sekali. Padahal Islam ini Islam agama yang luas, agama yang, tapi semuanya ada kaidahnya. Nah, dari situ kemudian ada fikul muwazanat itu. Jadi insya Allah begitu. Berikutnya fikul muwazanat ini. Jadi fikul muwazanat itu merupakan jadi dibutuhkan bagi para ulama untuk menentukan hukum syar'i tertentu yang siap diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan ini. Jadi gitu, karena hukum syar'i normatif yang ada itu tidak sesuai, atau kondisi yang ada tidak sesuai. Terus bagaimana dipadukan untuk kemudian dihasilkan hukum syar'i tertentu dari tadi itu. Nah, jadi fikul muwazanah dibutuhkan oleh para ulama untuk memberikan fatwa-fatwa syar'i. Jadi untuk memberikan fatwa-fatwa syar'i, jadi gitu, yang aplikatif, implementatif, karena banyak sekali, karena kondisi kehidupan yang tidak dibimbing oleh wahyu, itu banyak yang bertabrakan. Jadi gitu. Banyak yang bertabrakan dengan hukum syar'i teoritis normatif. Jadi gitu. Artinya kalau kita itu langsung praktekkan begitu saja, itu hidup tidak bisa berjalan. Dan banyak kerugian yang bisa terjadi. Maka kemudian para ulama di sini beristihad, dituntut untuk beristihad untuk menghasilkan fatwa syar'i, bukan mengubah hukum syar'i normatif, tetap berubah. Tetap. Jadi tetap tidak berubah. Jadi gitu. Dia tetap terjaga. Tapi untuk diaplikasikan, diimplementasikan dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, itu perlu pemaduan, perlu pertimbangan dan seterusnya. Insya Allah begitu. Baik, jadi itu yang ada. Kita tidak mungkin, itu untuk para ulama. Dalam kehidupan umat Islam secara umum, atau dalam kehidupan umat manusia secara umum, itu juga otomatis butuh fikul muwazanat itu. Jadi nimbang, karena kehidupan kita itu selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan.
atau kondisi-kondisi yang tidak mudah. Nah, kita tidak boleh ngasal. Jadi gitu. Dalam berbagai aspek kehidupan kita itu kita akan dihadapkan dengan itu. Jadi, dalam hal apa saja itu kita akan menghadapi lebih dari satu pilihan. Nah, dalam memilih, jadi satu di antara beberapa pilihan itu harus pakai fikih muwazanat agar supaya tepat. Karena kalau tidak, maka pilihan itu akan ngasal. Dalam hidup ini, keseharian kita. Jadi, ani bahwa dalam memilih pasangan hidup, itu banyak pilihannya. Jadi gitu. Dalam memilih sekolah untuk anak. Jadi gitu. Mana ya? Yang lebih favorit, yang lebih terkenal, yang lebih ini, yang lebih itu tidak boleh asal. Jadi bahkan kita dalam memilih misalnya mau tinggal di mana, milih tempat tinggal. Milih pekerjaan, bidang pekerjaan, tempat pekerjaan. Jadi gitu. Itu tidak bisa asal. Banyak orang yang tanpa memakai fikih muwazanat, nimbang di antara berbagai aspek tertentu, tapi begitu, oh ini kok ada tawaran pekerjaan, terus ini. Jadi gitu, tanpa dipikirkan, tanpa dipelajari, tanpa timbang plus minusnya, untung ruginya, maslahat madaratnya, potensi-potensi dampaknya, banyak sekali kan. Jadi gitu. Bahkan sebelum masalah pekerjaan yang tadi kita sebutkan, betapa banyak orang itu yang menyesal sesalah-salahnya dalam memilih pasangan. Jadi gitu. Yang dilakukan tanpa proses muwazanat. Dia tidak mempertimbangkan secara matang, secara benar. Ya milih dia, tapi milihnya nanti akan ada kaidah-kaidah, syarat-syarat agar supaya fikih muwazanat itu dilakukan secara benar dan akan menghasilkan hasil yang terbaik. Itu maksudnya. Ya memang milih dia waktu itu, tapi antara A B dengan cara pertimbangan yang ya hanya pertimbangan ini cantik, oh sepertinya kok ini baik, sepertinya, tapi tidak dipelajari betul. Dalam pekerjaan juga begitu. Oh ternyata salah. Dalam ini begitu. Sekolah, oh ternyata begini. Pendidikan. Dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, nah tadi khususnya ketika kita berada dalam kehidupan seperti sekarang ini, di mana tadi fenomena kehidupan ini karena tidak selaras dengan bimbingan, tuntunan wahyu Allah, syariat Allah Ta'ala, sehingga banyak atau kebanyakan realita dalam kehidupan kita, fakta dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dan tidak selaras dengan tuntunan agama Allah Ta'ala. Jadi dari situ dibutuhkan sekali fikih muwazanat. Yang lainnya kita sudah pernah membahas tentang fikul aulawiyat. Tadi sudah kita sampaikan dalam pengantar. Jadi fikul aulawiyat itu menentukan skala prioritas. Terus kemudian kita memilih yang lebih prioritas itu. Jadi gitu. Nah, itu dalam jadi dalam kita mempraktekkan fikul aulawiyat, itu kita buka fikul muwazanat. Fikul muwazanat itu prosesnya. Jadi prosesnya. Artinya dari proses fikul muwazanat kita akhirnya bisa menentukan. Jadi fikul aulawiyat itu adalah kemampuan dan kemampuan pemahaman untuk mengetahui mana di antara dua pilihan atau lebih itu yang lebih aula tadi kan, lebih harus diprioritaskan. Nah itu sebabnya karena mengapa diprioritaskan, karena ini maslahatnya lebih besar daripada madaratnya, atau ini maslahatnya lebih besar daripada maslahat pilihan yang lainnya. Dan itulah proses
fikih muwazanat atau proses muwazanat menimbang itu. Itu dari situ. Jangan dalam kehidupan kita yang tadi kita sebutkan kan. Mengapa fikih muwazanat dibutuhkan? Karena dalam berbagai aspek kehidupan kita itu ikhtilatul haq bil batil, wa ikhtilatul batil bil haq. Jadi ikhtilafu as-shawab bil khata, wa ikhtilaful khata bis shawab. Jadi bercampurnya antara hak dan batil, bercampurnya antara benar dan salah, bercampurnya antara untung dan rugi, maslahat madarat itu dominan sekali. Tidak ada satu pilihan pun yang kita nilai baik kecuali di dalamnya ada unsur buruknya. Atau sebaliknya tidak ada sesuatu yang tampaknya kelihatan buruk sehingga kita tinggalkan kecuali di situ juga ada baiknya. Madarat tapi di situ ada maslahatnya. Itu dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan itu kita tidak bisa ngasal. Jadi gitu. Dalam kita ngasal. Bahkan termasuk ketika kita dihadapkan. Nanti kita akan ketahui bahwa praktek muwazanat itu ada tiga peringkat. Jadi kita membandingkan, kita untuk mengambil keputusan, pilihan, dan penentuan hukum misalnya, ini ada sisi maslahat, ada sisi madarat. Ini kita muwazanat di antara pilihan yang ini maslahat, madarat itu paling mudah. Ini jelas maslahatnya, ini jelas madaratnya, tentu kita ambil maslahat, kita tinggalkan madarat. Jadi gitu. Nah, nanti yang lebih berat itu di level berikutnya yang kedua. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan, di mana pilihan 2, pilihan 3 pilihan itu tampak sama-sama baik, sama-sama maslahat. Tapi kita kalau bisa mengambil dan melakukan semuanya, oke. Jadi gitu. Tapi masalahnya enggak. Kita harus dan hanya bisa ngambil salah satunya. Jadi gitu. Nah, itu bagaimana? Ini lebih rumit, lebih sulit. Jadi gitu. Dan paling berat dalam fikul muwazanat itu nanti insya Allah kita akan bahas. Itu adalah ketika yang kita muwazanatkan, yang kita timbang dan bandingkan, itu antar pilihan yang sama-sama madaratnya, sama-sama buruknya, sama-sama sama-sama ruginya. Mungkin ada yang mengatakan sama-sama madarat, sama-sama rugi, sama-sama dosa, tinggalkan semuanya. Ya. Jadi mengapa ada fikul muwazanah dalam kondisi itu? Itu artinya bahwa jadi kondisi-kondisi yang semuanya buruk itu tidak bisa ditinggalkan semuanya. Hanya bisa meninggalkan sebagiannya dan mau tidak mau tetap harus ada satu yang dilakukan. Ya kayak contoh mungkin nanti insya Allah kita bahas dalam pilihan-pilihan politik kita sekarang ini. Jadi sering dalam perhelatan pilihan-pilihan politik untuk memilih pemimpin di level tertentu, dalam pilkada, dalam apa saja. Di mana kita yang maju dari 2 atau 3 kandidat itu secara umum itu tidak ada yang layak dipilih. Jadi menurut kriteria seorang pemimpin itu enggak ada. Buruk semuanya. Ya, cuman seperti ini. Kita tidak milih, itu lebih buruk lagi. Jadi ada yang orang berpikir, udah kalau gitu golput saja. Tidak. Dia tidak sadar bahwa sikap golput dalam kondisi itu, ketika di antara 3 pilihan yang sama-sama buruk, tapi dengan tingkat keburukan yang tidak sama. Perhatikan. Jadi sama-sama jahat, tapi dengan tingkat kejahatan yang tidak sama. A, buruk dan jahat. B, buruk dan jahat lebih. Lebih buruk dan jahat. C, paling buruk, paling jahat. Kita hanya punya 3 pilihan ini. Jadi gitu. Nah itu
ketika pilihannya itu sama-sama buruknya dan kita tidak bisa tidak memilih, jadi gitu, tidak bisa tidak memilih, tidak mungkin tidak memilih, tetap fikih muazarat lakukan. Memilih siapa? Memilih yang paling ringan keburukan dan kejahatannya. Jadi tidak bisa. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Nah itu dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga intinya bahwa kalau dalam konteks dalam hukum-hukum syar'i yang berat nanti itu dari para ulama. Tapi fikih muazarat juga kita butuhkan untuk setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya setidaknya ketika kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan kita, di mana kita dihadapkan pada pilihan itu jangan pernah kita memilihnya ngasal. Asal saja, termasuk terapkan. Kalau kita punya fikih, nanti akan ada prosedurnya, akan ada syarat-syaratnya. Tapi yang jelas ini kebutuhan yang tidak bisa tidak. Insya Allah gitu. Baik, saya kira itu, insya Allah apa itu. Jadi gambaran umum tentang definisi dan urgensi fikih muazarat. Mungkin ada bagian-bagian lain yang belum kita sebutkan, yang nanti mungkin akan kita sebutkan lagi pada saat kita membahas tentang dalil dan dasar, tentang macam-macamnya muazanat, insya Allah gitu. Terus kemudian apa itu, bagaimana kita melakukan muazanat secara baik dan seterusnya dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi muazanat dalam dakwah, dalam kondisi tertentu, di bidang tertentu dan seterusnya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Sementara kita cukupkan sampai di sini pertemuan pertama kita tentang seri kajian fikih muazanat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu alam, silahkan kalau memang masih ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kalau ada interaksi. Apakah ada yang ingin ini? Ini ada pertanyaan yang masuk, Pak Prisat. Monggo. Saya bacakan, G. Yang pertama, dari penjelasan Ustadz, tapi mengapa banyak Ustadz yang kalau umat bertanya, jawabannya tidak kita temukan contohnya dalam kehidupan Rasulullah? Terima kasih Ustadz. Itu yang pertama, J. Yang kedua, saya bacakan sekalian. Ustadz, apakah ada ilmu yang ada ilmu apa yang dibutuhkan atau harus kita kuasai untuk bisa menimbang dari berbagai aspek maslahat atau mudaratnya? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullah khairan. Iya, yang pertama tadi bahwa terkait dengan jawaban, itu salah satu jawaban dan salah satu kaidah benar ya. Artinya bahwa salah satu dasar kan kita dalam menentukan hukum syar'i tertentu dalam berbagai bidang, itu kan sesuatu dikatakan ini benar, ini salah. Itu kan maksudnya karena ada dasar. Jadi pemahaman yang benar itu pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya dipertanggungjawabkan secara dasar dan dalilnya. Nah, dasar dalil itu seperti yang disebutkan kan sunnah Nabi SAW. Nah, sunnah Nabi ini ada nggak sunnah Nabi? Jadi dalil dan dasarnya dipraktekkan tidak, ada sabdanya atau tidak. Itu salah satunya. Ya, hanya saja dalam kajian dan ilmu para ulama itu tidak serta-merta. Jadi itu hanya salah satu dasar, salah satu jawaban dalam menjelaskan sesuatu sebagai pendukung, tapi tidak serta-merta bahwa segala sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya dalam kehidupan Nabi SAW itu otomatis kemudian hukumnya berarti tidak boleh, berarti bid'ah. Itu nanti panjang dalam artinya bahwa jadi kalau begitu mengapa harus ada ijtihad? Itu kan berarti maksudnya bahwa untuk hal-hal yang bersifat ta'abbudi, ritual khusus. Jadi ritual yang bersifat khusus. Karena ritual pun ada ritual umum. Ambil contoh misalnya bahwa dalam zikir. Jadi zikir ritual khusus misalnya dizikir dalam sholat tertentu. Jadi gitu.
tertentu. Kalau ada khilafiyah terbatas. Tapi melaksanakan ibadah ritual zikir di luar salat. Ini ritual, tapi ini ritual umum. Jadi gitu. Nah, itu tidak bisa. Jadi tidak bisa misalnya bahwa tidak, ini panjang kalau kita bahas. Jadi tidak berarti zikir ini tata cara tertentu dan bagaimana. Itu terus kemudian tidak, ini karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Jadi karena asli kaidah dasarnya ini memang dibuka. Silakan. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi gitu. Yang ada contohnya zikir itu misalnya sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, 33 kali, 34 kali, 100 kali misalnya gitu. Jadi kita tidak ada contoh itu. Misalnya zikir Nabi zikir 300, 500, apalagi sampai ribuan. Tidak ada. Apakah berarti tidak boleh? Ah gitu. Jadi ada dalil umum ini tadi. Karena ini memang ibadah-ibadah yang seperti umum. Jadi gitu. Nah, ini panjang. Jadi itu benar di satu sisi, tapi tidak bisa secara mutlak. Karena kalau mutlak semua yang dibolehkan itu harus ada contohnya, harus ada dalilnya secara tekstual. Kita untuk apa ada ijtihad dibutuhkan ijtihad para ulama mujtahid. Kalau sudah ada ini udah nggak perlu ijtihad. Mengapa ada ijtihad? Karena itu tadi. Karena tidak ditemukan dalil yang bersifat tekstual khusus baik berupa sabda maupun juga praktek. Jadi gitu. Jadi artinya bahwa orang yang mensyaratkan bahwa sesuatu itu dibenarkan kalau ada dalil khususnya, itu berarti tidak percaya ijtihad. Jadi mengapa ada ijtihad itu karena itu tadi. Jadi dalam hal-hal yang tidak ada, kalau sudah ada nasnya, ada ini nggak boleh ijtihad. Jadi gitu. Baik, insya Allah begitu. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu. Jadi di satu sisi itu betul, tapi dalam penerapannya itu ada rincian yang sangat panjang. Jadi tidak semua ada syarat-syarat dalam hal apa, dalam bidang apa, sesuatu dikatakan tidak boleh karena tidak ada contohnya. Itu dalam bidang apa? Tidak dalam semua bidang dan seterusnya. Insya Allah begitu. Lalu yang kedua, dalam rangka untuk kita bisa melakukan muazanat secara ini, nanti akan insya Allah akan kita sebutkan ya. Secara umum begini, ada 3 hal yang saya sebutkan sementara. Nanti lebih kita detailkan lagi dalam kesempatan yang akan datang insya Allah. Yang pertama itu jadi secara umum begini, secara umum yang jelas kalau kita mau fikul muazanat, itu kita harus memiliki pemahaman yang benar, baik, dan menyeluruh terhadap satu masalah. Jadi gitu. Misalnya bahwa tadi, ambillah sebagai contoh misalnya. Jadi ini ada pilihan pekerjaan. Nah, ini kan apa? Kita lihat dari sisi apa? Orang kadang-kadang salah karena begitu ada pekerjaan, terus gaji sekian. Ada orang langsung ngambil hanya karena iming-iming gaji. Jadi gitu. Belum detail. Ini pekerjaannya bagaimana? Saya mampu atau tidak? Jadi gitu, misalnya gitu. Ternyata itu tidak mampu. Atau gaji segitu. Bagaimana pekerjaannya? Ternyata nggak bisa sholat, nggak bisa sholat Jumatan. Nggak dipikir. Nah, gitu misalnya gitu. Nah, sehingga kita harus biasa melihat masalah itu seproporsional selengkap mungkin. Termasuk bagian potensi-potensinya, kemungkinan-kemungkinannya. Jadi gitu. Jadi misalnya bahwa masa gaji sekian. Tapi misalnya bahwa ini konsekuensinya saya harus pisah dengan keluarga. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Karena nggak dipikir. Jadi gitu, nggak dipikir. Lebih lanjut lagi bahwa itu gimana caranya. Akhirnya betul, hanya mikir tentang gaji yang besar, terus kemudian ternyata akibatnya udah keluarga yang jadi korban. Jadi akhirnya
jauh dari istri, nggak siap, di sana tergoda dengan mudah, selingkuh, naudzubillah, nggak ada artinya. Gitu. Jadi diukur semuanya, dipertimbangkan. Jadi itu intinya. Kalau dalam konteks hukum syar'i, itu dua syaratnya nanti. Pertama, tahu hukum syar'i normatifnya seperti apa, dalil Quran sunnahnya, pendapat para ulama, terus kemudian memahami realita kondisi situasi. Hukum syar'i ini dipertemukan dengan realita kondisi. Kalau ini yang tanya seseorang, itu pelajari kondisi orang itu. Jadi gitu. Baru kemudian ini dipahami secara benar dan baik. Ini kemudian dipahami ini, terus ketika dipertemukan, itu plus minusnya diketahui. Jadi risikonya ada tidak, konsekuensinya ada tidak, jadi dampaknya ada tidak, dan seterusnya itu. Ini dihitung masalahnya sekian gitu. Nah tadi bahwa kalau secara hukum syar'i para ulama harus betul, jadi memiliki pemahaman yang universal, menyeluruh, tidak boleh parsial. Jadi gitu. Nimang sesuatu secara parsial ini yang jadi bahaya. Nah tadi saya contohkan yang pertama tadi itu. Dalam konteks pekerjaan seperti itu contohnya begitu. Ya itu sering ada orang itu akhirnya terperosok itu pada tadi. Jadi tidak menyeluruh melihat masalah. Jadi dari sisi jadi karena setiap pilihan itu, perhatikan, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Salah satu yang sering tidak dihitung itu. Jadi betul ini untung dari sisi, tapi konsekuensinya. Ternyata ke depan jauh itu banyak potensi kerugian yang tadi kita sebutkan. Jadi insya Allah gitu. Jadi secara umum kaidahnya kita harus mengetahui dulu, melihat satu masalah dari berbagai sisinya, plus minusnya, untung ruginya, selengkap mungkin. Baru kemudian kita padukan. Insya Allah gitu. Jadi jangan melihat satu masalah dari satu sudut saja, dari satu sisi saja. Jadi gitu. Tanpa kita lihat dari keseluruhan masalah. Insya Allah begitu. Dan itu perlu dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak boleh menyikapi segala sesuatu buru-buru. Membuat keputusan buru-buru. Jadi itu terburu-buru istiqjal itu. Hakim tuh itu paling berat. Jadi harus diteliti, dikaji, dan segala macam. Jadi sampai ada ada contoh alam real atau tidak, ini gambaran. Jadi seorang hakim misalnya ketika ada seseorang yang datang mengadukan orang lain karena telah berbuat jahat kepada dia. Mengapa? Dia telah mencungkil satu mata saya. Dan hakim itu lihat memang satu matanya tercungkil. Na'udzubillah. Itu jangan langsung hakim itu buru-buru memutuskan misalnya gitu, sebelum tahu kondisi lawan yang diadukan. Karena boleh jadi ternyata lawan yang diadukan itu malah tercungkil dua matanya. Insya Allah itu. Baik. Ada yang lain? Atau kita cukupkan? Sudah jam 11. Insya Allah sampun Ustaz. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Kita pungkasi dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin hasbuna wa wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatak fanshur 'alaina rahmataka allati wasi'at kulla syai'. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina barakatik faftah 'alaina abwaaba barakatin minas sama'i wal ardh. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina hifdzak fahfazna bima tahfazu bi 'ibadika salihin. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina ri'ayatak far'ana bi 'ainika allati la ta'khudhuha sinatun wa la nawm.
Allahumma ij'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.